RSF Rapid Support Force atau pasukan paramiliter berhasil merebut kota El Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan Barat. Kota itu jatuh ke tangan RSF pada Minggu 26 Oktober 2025 setelah pengepungan yang berlangsung 18 bulan. Sekitar 1.500 hingga 2.000 orang dilaporkan tewas dalam upaya perebutan kota tersebut. Jutaan warga juga terjebak tanpa makanan dan obat karena blokade total RSF. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dua setengah tahun terakhir, Sudan telah dilanda perang saudara. Pertempuran yang terjadi membuat sekitar 40.000 kematian dan 12 juta orang mengungsi. Kini, pasukan RSF telah menguasai wilayah kota El Fasher, kota besar terakhir di Darfur yang belum jatuh ke tangan RSF. Jatuhnya El Fasher membuat negara itu kini secara efektif terbagi antara wilayah timur yang dikuasai Tentara Nasional Sudan atau SAF dan wilayah barat yang dikuasai RSF. Perebutan terjadi pada Minggu 26 Oktober 2025 dan diperkirakan sekitar 1.500 hingga 2.000 orang tewas dalam upaya perebutan kekuasaan di wilayah El Fasher. Melansir Al Jazeera, sebuah video menunjukkan para pejuang RSF mengeksekusi dan menyiksa orang-orang. Kelompok medis dan hak asasi manusia Sudan mengatakan RSF melakukan pembunuhan massal, menahan orang dan menyerang rumah sakit. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan tindakan RSF mencakup eksekusi singkat terhadap orang-orang yang melarikan diri dan terdapat indikasi motif etnis di balik pembunuhan tersebut. Analisis oleh Laboratorium Penelitian Kemanusiaan atau HRL Yale mengonfirmasi laporan pembunuhan massal dengan menggunakan citra satelit dan penginderaan jarak jauh. Usai merebut El Fasher, RSF menyerbu rumah sakit terakhir yang masih berfungsi di kota ini. Akibatnya ratusan orang tewas dalam insiden tersebut. Gubernur negara bagian Darfur Mini Minawi menyatakan 460 orang tewas dalam serangan terhadap rumah sakit Saudi. Selain itu, ratusan orang di bangsal darurat di sekitar rumah sakit juga tewas. WHO mengungkap 4 dokter, seorang perawat dan seorang apoteker diculik dari rumah sakit tersebut. Setelah RSF menguasai El Fasher, Komandan SAF dan pemimpin de facto Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan pasukannya telah ditarik dari El Fasher untuk menyelamatkan penduduk. Fattah menegaskan pihaknya bertekad untuk membalas dendam atas apa yang terjadi pada rakyat di El Fasher. Menteri Luar Negeri Hussein Al-Amin menyalahkan masyarakat internasional karena gagal mengambil tindakan terhadap RSF. RSF menegaskan pihaknya berupaya untuk menyatukan Sudan di bawah demokrasi sejati. Pemimpin RSF Mohammed Hamdan Hemeti Dagalo mengatakan, siapapun yang terbukti melakukan kejahatan terhadap warga sipil akan diminta pertanggungjawaban. Kelompok Hak Asasi Manusia Sudan memperingatkan pengambil alihan El Fasher oleh RSF akan menjadi bencana bagi warga sipil. Para analis mengatakan pembantaian lebih lanjut kemungkinan besar akan terjadi di tempat manapun yang direbut oleh RSF. RSF dikabarkan berusaha memperluas kontrol mereka ke El Obeid, kota strategis penghubung Darfur Khartoum yang dipegang SAF. Rapid Support Force atau kelompok paramiliter ini awalnya terbentuk dari milisi Janjaweed. Janjaweed merupakan kelompok bersenjata suku nomaden yang berjuang untuk Presiden Omar al-Bashir yang telah lama berkuasa selama Perang Darfur pada 2003.
Janjaweed dituduh menargetkan suku-suku yang memberontak dan menetap dengan beberapa organisasi hak manusia menyebutnya sebagai genosida. Pasalnya, korban tewas mencapai 100.000 hingga 300.000 orang dan 2,5 juta orang mengungsi. Al-Bashir lalu meresmikan Janjaweed sebagai RSF pada 2013 dengan sekitar 100.000 anggota. Undang-undang pada 2017 memberi wewenang kelompok ini menjadi lebih besar sebagai pasukan keamanan independen. 2 tahun diresmikan pada 2019, RSF membantu menggulingkan Al-Bashir. Kemudian pada 2021, RSF bersekutu dengan Tentara Nasional Sudan untuk menggulingkan Perdana Menteri Sipil Abdullah Hamdok yang mengakhiri pemerintahan transisi sipil militer. Ketegangan pun meningkat antara Hemeti dan Al-Burhan soal kapan RSF akan bergabung dengan SAF dan kelompok mana yang akan memimpin. Meski pernah saling membantu, perang pun pecah antara kedua pihak pada 15 April 2023. Upaya perdamaian untuk memediasi kedua pihak telah dilakukan Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Tetapi, upaya mereka belum berhasil dan perebutan Al-Bashir menjadikan prospek perdamaian semakin jauh. Perebutan Al-Bashir dan kematian ribuan orang di sana menjadikan salah satu tragedi paling parah sejak Perang Pecah 2023 lalu. RSF diduga melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap warga sipil non-Arab. Kini, kelompok paramiliter ini telah memperkuat posisinya di barat Sudan dan memperluas perpecahan nasional antara dua kekuatan militer utama. Jika dunia internasional tak segera bertindak, maka kekerasan lebih besar mungkin saja terjadi di negara itu. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.